Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa lam kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak sekalian, hafizakumullah, alhamdulillah kita bersyukur memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, termasuk kemudahan bisa berkumpul kembali pada pertemuan malam ini. Saya merasa ini bukan jadwal saya, tapi itu saya serius. Dan insya Allah tidak akan mengganggu jadwal nonton bareng debat capres ya. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir. Baik, Bapak sekalian, kita akan melanjutkan kajian Bulughul Maram, hadis dari Iyad bin Himar. Benar ya? Ada. Itu udah kemarin. Yang Innallaha auha. Terakhir itu kita membahas tentang tawadu. tawadu sudah. Yang ada yang udah. Berarti setelahnya ya. Hadis dari Abi Darda. Ya. An Abi Darda radhiyallahu anhu. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Nomor berapa? 15 ya. Nggak ada loh tempatnya. Ada bawahnya. Oh iya. Ada ya? Ada. Abu Darda. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, man radda an irdi akhihi bil ghaib raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Akhrajahu at-Tirmidzi wa hasan. Man, barang siapa radda, yang menolak, mempertahankan, anjir di akhihi, dari kehormatan saudara, anjir di akhihi, kehormatan saudara, bil ghaib, di waktu dia tidak ada, di waktu dia digibah. Radda Allahu an wajhi an-nar yaumal qiyamah. Radda, maka Allah akan menolak, menjauhkan, an wajhi, dari wajah dia, an-nar, dari neraka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Orang yang menjaga kehormatan saudaranya muslim ketika tidak ada di hadapan, ketika dibicarakan, digibahi oleh orang lain, maka Allah akan menjauhkan dia dari neraka pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengomentarinya hasan, wa hasanahu, beliau menghasankan. Di hadis Imam Ahmad dengan lafaz yang hampir sama, dari Asma binti Yazid, seumpama hadis tadi. Bapak sekalian, hafizakumullah, ada sebagian yang menyatakan orang yang mendengarkan ghibah hukumnya sama dengan orang yang menghibah. Orang yang mendengarkan maka sama dengan orang yang melakukan. Dan agama kita menetapkan kita dengan saudara kita itu innamal mu'minuna ikhwatun.
saudara. Wa kunu ibadallahi ikhwan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka tidak boleh berburuk sangka, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling membelakangi, tidak boleh termasuk saling menggibahkan. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ini seharusnya begitu. Ya, gibah itu kan membicarakan keburukan saudara kita di belakangnya dan sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau kita ngobrol ke keluarga orang maksud ngerang-ngerang dan memang kenyataannya begitu, itu yang disebut dengan gibah. Kalau kita membicarakan tidak sesuai dengan fakta, kebohongan, jadi fitnah. Jadi gibah itu kita membicarakan saudara kita yang tidak disukai oleh dia di belakangnya. Itulah mendipayungan nama tenanau. Gitu kan? Di belakangnya. Kalau membicarakan dia di belakang dia sesuatu yang dia sukai, ya tidak jadi masalah. Tapi membicarakan yang tidak dia sukai, nah itu yang disebut dengan gibah. Kita diikat dalam persaudaraan ini sehingga kita dengan saudara kita ya saling menolong, saling menjaga. Harusnya hadis ini di antara hal yang menjelaskan keharusan kita membela kehormatan saudara. Jadi keharusan kita membela kehormatan saudara kita jika dibicarakan oleh orang lain. Contoh idealnya gitu. Sana skala ngomporan gitu. Oh ternyatanya. Oh iya. Ya. Nah ini Bapak sekalian. Jadi bagaimana orang seharusnya kehadiran kita menjadi pembela bagi saudara kita yang saat saudara kita dihinakan, maka kita bela kehormatan. Saat saudara kita dizalimi, maka kita tampil untuk membela, menghilangkan kezaliman dan memberikan hak keadilan kepada saudara. Dan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah memberikan pahala yang luar biasa. Karena memang balasan itu akan setimpal dengan pekerjaan. Al jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali baik. Maka di saat kita menjaga kehormatan, kelak Allah akan menjaga kehormatan kita di akhirat. Rasulullah mengatakan demikian. Man radda an irdihi akhihi bil ghaib, raddallahu an wajhihin nar yaumal qiyamah. Allah akan menjaga dia dari neraka pada hari kiamat. Seperti itulah memang harusnya Bapak sekalian. Jadi ketika berharap Allah menjaga kita, maka kita juga menjaga saudara kita. Berharap Allah menolong kita, maka kita juga harus bisa menolong saudara. Berharap Allah membela kita, maka kita juga berusaha untuk membela saudara. Al jazaa'ul ihsan illa ihsan. Baik, Bapak sekalian, di hadis yang lain itu bahasanya man dabba an lahmi akhihi bil ghaib kana haqqan 'ala Allah ayyu'tiqahu minan nar. Orang yang membela daging saudaranya bil ghaib ketika digibah. Nah kan bahasa gibah itu ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah digibah? Jadi bahasanya man Zabba'an lahmi akhihi bil ghaib. Ketika kita membela saudara kita, ini bahasanya lahmi ya, daging. Tapi yang dimaksud adalah ya kehormatan dia. Orang yang menjaga kehormatan saudaranya di saat digibah orang lain, kana haqqan 'ala Allah ayyu'tiqahu minan nar. Hak Allah menjauhkan dia dari neraka. Hak Allah memerdekakan dia dari neraka, membebaskan dia dari neraka. Nah ini hampir sama ya. Jadi kita ambil fikih hadisnya. Yang pertama,
Hadis ini menyuruh setiap mukmin membela saudaranya mukmin ketika digibah. Yang kedua, menjelaskan pahala besar jika kita melakukan perbuatan, yakni dijauhkannya kita, diselamatkannya kita, dibebaskannya kita dari neraka pada hari itu. Baik, Bapak sekalian, ini hadis yang pertama. Ada yang mau dikomentari atau sudah cukup? Halo? Sudah cukup ya? Oke. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mali." Sedekah itu tidak mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzah. Tidaklah Allah menambah seorang hamba karena perbuatan pemaafnya kecuali kemuliaan. Jadi ketika seorang menjadi pemaaf, maka Allah akan menambah dia dengan kemuliaan. Wa ma tawadda'a ahadun lillah, tidaklah seseorang tawadu semata-mata ikhlas karena Allah, illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah akan mengangkatnya, meninggikan derajat. Mana qasad shadaqatun min mali? Ada 3 pengertian ya dari kalimat ini. Harta kita tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Allah memberkahi harta itu dan menjaganya dari segala macam keburukan. Sehingga walaupun nambah sedikit tetapi dirasakan berkah oleh pemilik. Ini yang pertama makna mana qasad shadaqatun min mali. Jadi secara zahir kalau kita punya 100.000 dikeluarkan 10.000, yang nampak itu kita jadi berkurang 90. Secara zahir. Tetapi makna yang pertama bahwa meskipun zahirnya berkurang, tetapi Allah akan memberkahi harta yang 90. Dan Allah akan menjaganya dari berbagai macam keburukan. Mendingan sarapan dulu sehat bari tidak ada masalah daripada 100 tapi diberi masalah penyakit 110. Ya, ini mending 80 nu aya bari sehat daripada 100 tapi diberi penyakit 110. Jadi makna yang pertama itu berkah. Mata sepuh baheula berkah teh saeutik mahi loba nyesa. Gitu. Saeutik mahi loba nyesa. Makna yang kedua, Allah menambah rezeki orang yang bersedekah. Karena memang janji Allah kan. Al hasanah bi asyri amsalih, bahwa satu kebaikan itu akan dilipat 10. Itu minimal. Bahkan ketika kita infak di jalan Allah itu sampai 700. Satu biji tumbuh 7, tiap cabang ada 100. Jadi Allah ganti dengan 700. Jadi sementara dari sedekah yang kita keluarkan berkurang, tapi setelah itu janji Allah menambah. Ya, ini makna yang kedua. Jadi kalau makna yang kedua ini memang real bicara tentang kuantitas. Bukan hanya tadi kualitas berkah. Kalau yang pertama itu kualitas berkah. Kalau yang kedua ya sementara memang berkurang, tapi kelak Allah akan menambah. Karena memang janjinya demikian. Termasuk sedekah itu bagian dari syukur dan janji Allah, apa Allah akan menambah. Ya. Jadi sementara berkurang, tetapi masa yang akan datang harta itu akan semakin bertambah. Hanya Bapak sekalian terkendali tungguan, bisa jadi kecewa. Ya, kalau sudah sedekah ya sedekah aja, sing percaya baik ke Allah. Dan yang paling enak itu ya kalau sudah percaya itu perlu di pikiran deh. Di pikiranku kita tuh percaya, berarti ciri kita tuh percaya ke Allah. Engkau percaya tapi di pikiran dia gitu.
Lamun percayakan ya sudah, biarkan kita saya sudah percaya sama Allah ya sudah urusan Allah. Saking sudah percaya. Yang penting urusan saya adalah sedekah. Urusan Allah mau ngabalas dalam bentuk apa, kapan, ya suka-suka Allah. Karena saya percaya. Apalagi ditumbuhkan sifat husnudzon. Karena belum tentu yang kita inginkan yang sesuai dengan keinginan itu akan melahirkan kebaikan. Belum tentu juga. Tapi apa yang Allah berikan pasti itu yang terbaik bagi kita. Saya yakin namun disuruh milih menimbulkan mending miskin, pasti jawabannya benar kan. Padahal kan belum tentu benar itu membawa kita kepada kebaikan. Gitu ya. Berikutnya, orang yang bersedekah itu mendapat pahala sebagai ganti daripada harta yang telah dikeluarkan. Jadi sedekah itu seakan-akan tidak akan mengurangi hartanya karena Allah telah menjanjikan satu kebaikan dibalas dengan 10 lipat minimal. Jadi kalau yang ketiga, Bapak sekalian, ini berbicara tentang pahala. Pertama berbicara tentang keberkahan. Yang kedua berbicara tentang lipatan kuantitas. Yang ketiga berbicara tentang pahala dari amal-amal sedekah. Bahkan kalau kita perhatikan di surah Al-Jumu'ah itu penyesalan orang ketika dia meninggal itu ternyata ingin hidup mau apa? Mau sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Jadi keinginannya, ya Allah kalau saja aku diberi waktu sebentar saja, fa asaddaq apa akan bersedekah. Ya. Kami keemot karena ilmunya, keemot karena dalil-dalil, keemot bahwa kita bakal meninggal. Memang ya, kalau kita yakin dengan apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan, lalu kita ingat setelah ini kita meninggal, lalu kita ingat harta kita yang sesungguhnya, saya yakin minimal pikir itu sedikit-sedikit rada terus. Apalagi kalau kebaikan itu kepada orang tua. Ya, kadang-kadang kan ada meresa anu, coba lah sama kamalina gitu ya, ke orang tua meresa anu, begitu. Ya. Itu teh kalau muncul keyakinan kita dengan dalil-dalil, keyakinan kita dengan hari akhir ada balasan. Jadi ternyata yang diantara yang menjaga kita dari kikir, ilmu itu betul, tapi ilmu yang diyakini. Ilmu yang kalau tidak diyakini ya nggak mungkin gitu, melahirkan sebuah amal. Baik, 3 ya, makna mana qasad shadaqatun mimma. Boleh saya dulu. Perihal sedekah ya. Jika harus dibuat urutan atau dibuat lingkaran gitu, mana urutan yang terbaik yang berhak mendapatkan hak yang bisa menerima sedekah menurut prioritas gitu. Misalnya kalau kita tetangga dan selanjutnya menggunakan perihal prioritas ketika kita memberikan sedekah. Lalu yang kedua tentang keutamaan sholat subuh, katanya sering dibahas tuh. Bagaimana menurut dua hal itu? Ya. Yang pertama, sedekah terbaik ya tentu sedekah kepada orang tua. Bahkan sebetulnya orang tua mah sudah termasuk kewajiban kita sih. Tapi itu juga termasuk infak terbaik. Kepada siapa? Ya kepada keluarga, orang tua. Lalu kepada keluarga kita. Nah, jadi jangan sampai kita ini nampak dermawan ke orang lain, tapi di keluarga tidak merasakan itu. Kecuali untuk zakat, maka tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Kalau zakat, jadi zakat itu tidak boleh ngasih ke ibu dari harta zakat.
Ini kasih menit atau nggak boleh. Kalau yang sodako sifatnya sodako sunnah, maka orang tua, keluarga. Bahkan ke keluarga itu dua nilai. Bukan hanya bernilai sodako, tapi bernilai silaturahmi. Nah ini yang cuma orang-orang yang orientasi dunia gak bakalan tertarik sodako keluarga. Mau terkenal. Malah viral gitu. Gitu. Tapi kalau orang yang paham ilmu gitu, bagaimana mungkin kita ini disuruh ku anfusakum wa ahli dulu, ya kan? 1 dinar di jalan Allah, 1 dinar kepada orang miskin, 1 dinar ke keluarga. Mana yang paling utama? Keluarga. Ya. Hanya untuk yang sedekah wajib kita kenal zakat, maka tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan. Maka nggak boleh lah zakat itu diberikan ke istri kita. Istri kita mau wajib dinafkahi. Ya, jadi kalau skala prioritas demikian. Yang sunnah itu mulai dari lingkaran paling dekat dengan kita. Mulai dari orang yang paling banyak jasa kepada kita. Itu ya orang tua. Perlu nama numpang bagian nanti ya kayak istri kita. Jadi setelah orang tua ya istri kita ini. Jadi punten ya, jangan sampai tadi gitu. Termasuk keluarga kita. Jangan sampai kita terkesan dermawan di luar, tapi keluarga terdekat kita tidak merasakan kebaikan. Ya, alhamdulillah. Nah, yang kedua berkenaan dengan bagaimana sedekah subuh, kita pernah bahas hadis Imam Muslim. Karena setiap pagi itu ada 2 malaikat yang mendoakan. Allahumma a'ti munfiqan khalaqan. Ya Allah, beri orang yang berinfak itu ganti. Itu di subuh gitu. Maka kenapa ada istilah ya, di subuh? Nah, tiap pagi itu ada 2 malaikat. Yang pertama mendoakan, ya Allah ganti yang berinfak. Nah, malaikat yang satu, Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, binasakan, hancurkan orang yang menahan tidak berinfak. Jadi merenan pilih we mending diganti, mending diawetkeun. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang semangat, ayo berusaha untuk infak subuh. Dan kita juga tahu kan waktu subuh itu waktu yang luar biasa. Ya, nah ini mungkin yang di antara motivasi kenapa mengawali pagi hari dengan begitu. Ya, dan itu tiap hari. Ya, tiap hari ada 2 malaikat yang mendoakan. Wallahu a'lam. Baik, masih? Itu waktunya yang pada waktu itu dari jam berapa? Waktu Ya lebih pagi ya lebih bagus. Ya artinya berusaha di pagi hari kita mengawali dengan melakukan sedekah. Ya jadi kayak non pas badai sholat subuh di atas komat hilap gitu ini. Artinya ya senang kalau di waktu, karena waktu subuh itu kan termasuk yang waktu disaksikan oleh malam. Saya upami di ya kalau tidak ya kita mengawali pagi hari dengan melakukan berusaha untuk mendapatkan doa dari malam. Ya Allah ganti yang berinfak, ya Allah binasakan hancurkan yang menahan tidak berinfak. Dan itu doanya malam. Ya, dan kita di hadis itu kita memiliki 360 ruas bulan dan semuanya harus disedekahkan. Ya kan? Nah, tetapi memberi solusi lain ketika tidak punya dengan cukup 2 rakaat. Nah, hari kedua entong kawe kudu Allah. Kalau kita mampu menggabungkan banyak kebaikan. Kenapa? Karena yakin bahwa amal yang terbaik itu ya amal yang sesuai dengan potensi dan itu dirasakan orang lain.
Maka apa amalan terbaik bagi orang kaya? Mungkin sedekah. Dia beribadah dengan harta. Kalau ada orang kaya, senang puasa, rajin sholat berjamaah. Jadi orang kaya itu amalan utamanya apa? Sedekah. Karena itulah yang dititipkan kelebihan. Bukan berarti ke sedekah untuk berjamaah, untuk tilawah, bukan. Ya. Jadi kalau orang kaya, dia mah hebatnya sudah kaya, rajin saum Senin Kamis. Amalan dia bukan Senin Kamis. Harusnya ada orang yang tidak sekolah karena tidak punya, ya ambil, udah, saya bayarkan. Nah itu hebat. Termasuk amalan utama bagi seorang pemimpin apa? Bukan diam di masjid. Saya sangat senang ya, karena pemimpin saya itu rajin puasa Senin Kamis, rajin tilawah. Itu amalannya. Amalannya apa? Kebijakan, tanda tangan yang menaungi dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Zalim dia. Masyarakat dibiarkan malah dia enak-enakan berjamaah menikmati. Dia di masjid zikir gitu. Dia dipilih itu bukan untuk zikir, dia dipilih untuk melayani. Gitu. Termasuk orang yang berilmu dengan keilmuannya. Ketika tidak, kebijakan tidak punya, ilmu tidak punya, lalu harta juga tidak banyak, ya kita kan bisa lewat tenaga. Ketika tenaga juga tidak, kita kan bisa lewat doa. Ya, jangan menyepelekan dari doa-doa yang kita lakukan. Baik, kaum sekalian, 3 poin tadi ya, menjelaskan tentang tidak berkurang harta karena sedekah. Memang dalam Ibadatul Ahkam lebih menguatkan pandangan yang kedua. Dengan surah Saba ayat 39. Inna Rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Nah, barang siapa yang berinfak di antara kalian, wa ma anfaqtum. Ini bahasa. Dan apa saja yang kalian infakkan min syai'in dari sesuatu, fa huwa yukhlifuh, maka Allah akan mengganti. Di dalam Ibadatul Ahkam ini lebih menguatkan ke yang penggantian, diganti. Ya, kalau saya mazhab Komtomi ya, ketiganya bisa dipakai lah dan dibutuhkan. Coba yang pertama, kita kan ingin berkah juga. Naon loba tapi malah jadi masalah. Yang kedua, memang ketika kita mengeluarkan berharap Allah mengganti lebih banyak, gak jadi masalah. Kemudian yang ketiga, pahala kita yakini karena tidak selamanya di dunia, ada saat di mana kita akan berhenti dan harta-harta kita tidak ada manfaat kecuali yang sudah diinfakkan, dan itu menjadi pahala bagi kita. Saya mah mazhabnya mazhab kompromi. Ini sadayana rencana. Karena hal ini, maaf Pak, hal yang 3 ini saya pikir ya memang dibutuhkan juga oleh kita. Pahala, tambahan berupa materi, lalu keberkahan. Ya kan? Kita ingin materinya bertambah, kualitasnya semakin berkah, di akhirat jadi pahala kan gitu. Sepakat kan? Atau yang diganti unggul. Oke, berikutnya bi'afin, memaafkan. Nah, di antara amalan luar biasa itu memaafkan. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadzibina al-ghaib wal 'afina 'anil nas. Dimulai dari infak lalu menahan marah. Jadi orang-orang yang bertakwa yang Allah siapkan surga itu, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wal jannah. Di antara karakternya adalah yang berinfak baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Yang berikutnya yang menahan. Maka ketika ada sahabat, ya Rasul tunjukkan aku amalan yang bisa masukkan aku ke surga. La taghdab, jangan marah. Falakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Ya, menahan, mengendalikan.
Nah, setelah menahan, wal afina, memaafkan. Jadi kalau ada bawahan contohnya, atau ada karyawan yang melakukan kesalahan, kira-kira kita sebagai atasan bisa ngambek? Bisa. Ngambek nanti terus capek kan begitu. Maka tahan, jangan sampai mengatakan yang tidak disukai. Tahan. Bahkan wal afina. Apa wal afin? Memaafkan. Bahkan hebat lagi kalau kita ini memaafkan sebelum diminta. Ya, jadi sebelum diminta sama dia ya kita sudah membersihkan hati, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada kemarahan. Kita sudah memaafkan. Itu lebih hebat lagi. Dan diakhiri dengan innallaha yuhibbul muhsinin. Ihsan. Menahan marah, memaafkan, bahkan ngasih bonus. Nah, itu Bapak sekalian. Dan tidaklah orang melakukan seperti itu kecuali Allah akan tambah izzat, kemuliaan di sisi Allah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun minhu. Balasan keburukan itu adalah keburukan yang sama. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memaafkan, orang yang kemudian berbuat baik, aslaha, muslim, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya atas Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kira-kira kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, boleh kita tahan marah, memaafkan, terus kita ngasih hadiah. Maka level pertama itu kan menahan, kita tidak melakukan. Level kedua memaafkan. Level ketiga memberi kebaikan. Ini ada kisah budak yang melakukan kesalahan, si majikannya mau marah. Maka kata si budak ini, wal kadzibina al-ghaidha. Maka dia tidak jadi marah. Lalu dia mengatakan wal afina, udah saya sudah maafkan kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang udahlah, kamu merdeka sekarang. Begitu. Jadi kalau ada karyawan rada salutak, ya udahlah nanti saya kasih bonus, naikkan gajinya. Terus Allah. Kayak sudah memastikan acara debat. Yakin. Baik, Bapak sekalian, jadi ada 3 ya pelajaran dari hadis ini. Satu, Yang beda nih. Agar kita semangat bersedekah karena meyakini sedekah itu tidak akan mengurangi pahala, tidak akan mengurangi harta. Yang kedua, suruhan untuk memaafkan orang yang berbuat salah. Yang ketiga, suruhan untuk berlaku tawadu. Wa ma tawadu'a lillah. Tidaklah seseorang tawadu semata-mata karena Allah, kecuali Allah akan illa rafa'ahullah. Allah akan meninggikan derajat. Baik, 3 pelajaran dari hadis ini. Ustaz, Ya, ada batasan nggak sedekah tersekumaha gitu dari harta kita? Karena kan pernah ramai kan Ustaz sebelumnya gitu Pak. Yang itu sedekah itu sudah gitu ya, kita ke itu punya kita sudah ke semua gitu kan digantian gitu. Ustaz YM. Itu bertemannya. nah kita ini diajari oleh Allah ketika berinfak itu lam yusrifu wa lam yaqtur. Kita tidak boleh berlebih-lebihan, tapi kita juga tidak boleh. Ya, ada orang kaya di Madinah datang ke Rasul, ya Rasul, aku akan menginfakkan, mewakafkan semuanya. Enggak boleh. Lalu aku setengahnya, enggak boleh, masih tidak diizin. Sepertiga, apa kata Rasul? Sepertiga itu aksar, banyak. Makanya itu dijadikan catatan maksimal wasiat hanya sepertiga. Karena meninggalkan keturunan kita dalam keadaan berkecukupan itu jauh lebih baik
daripada meninggalkan keturunan dalam keadaan miskin. Begitu. Jadi di agama kita itu bahasanya tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak. Maka ada yang sifatnya wajib, ada yang kemudian sifatnya anjuran. Yang wajib itu mah harus, dan kita berusaha untuk untuk istilahnya melazimkan, membiasakan yang sunnah. Ya, saya yakin bahwa beriringan dengan usia, beriringan dengan ilmu, beriringan dengan kalau kita bisa mengkondisikan keluarga dengan baik, ya, kita bisa menjadi orang paling kaya di hadapan Allah. Seperti Sulaiman Ar-Razi itu kan mewakafkan seluruh harta. Yang umroh itu kalau berkesempatan itu ada namanya Masjid Ar-Razi. Itu masjid kedua terbesar ya setelah Masjidil Haram. Itu di pemiliknya Bang Ar-Razi ya. Dan ternyata ya dia orang paling kaya tapi paling miskin karena dia mewakafkan seluruh harta-harta. Dan itu setelah mengkondisikan anak-anaknya, dan anak-anaknya pun sudah mulai mengikuti. Besar itu. Kalau saya dengar kalau di Ramadan itu orang-orang yang digratiskan dijamu dan orang-orang yang itikaf. Kalau di sana ada juga khusus buat para penghafal Quran. Gede luar biasa masjidnya. Ya, nah jadi tahapan-tahapan. Jangan sampai kita bersedekah setelah itu kita melakukan keburukan karena kecewa dengan sedekah. Kayak sesuailah bertahap. Yang wajib kita jalankan. Setelah itu ya, bisa jadikan kita belajar dari 5% dari penghasilan. Oke lah, kasihkan saya sedekah. 2,5% itu kan wajib ya. Oke, lalu kita tambahlah 2,5%. Kalau setelah itu gimana? Ya, saya yakin tadi beriringan dengan kebiasaan, beriringan dengan ilmu, beriringan dengan usia. Ya, punten tahun logika kita sedekah, lalu kemudian kita gagal dari sedekah kita karena kecewa, lalu kemudian menyebut-nyebut lagi. Begitu. Kan bakal beda ya. Kalau bertahap, lalu usia kita, lalu bagaimana mengkondisikan anak-anak. Alhamdulillah kan ada yang wakaf digugat oleh keturunannya. Tidak sedikit. Bahkan saya dapat kabar ada aya nu naroskeun nelpon ngahaja. Bisa dia kumaha hukum ngajual masjid karena aya tulisan dijual. Saya yakin wakaf pun kan bisa, karena kan tidak sedikit ya masjid yang dibangun oleh keluarga, oleh orang tua. Kebayang nggak ketika kita ini melakukan kebaikan lalu anak-anak kita tidak dikondisikan, kemudian anak menjual kebaikan. Masjid ini juga dulu begitu Ustaz. Apa kamu diruntuhkan lagi gitu masjidnya? Ada yang bicara begitu, tapi ya sekarang tidak akan berani. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalau saya ya bertahap, mendingan ikhlas dan terjaga meskipun loba lah daripada saya tapi itu tahapan-tahapan. Kalau saya tetap proses, nggak bisa. Kalau ilmu ya akhirnya kan ya banyak yang kecewa gitu karena dia meyakinkan yang punya motor nanti ganti mobil, yang punya mobil diganti bu pesawat, motor mobil pesawat datang, habis yang ada gitu loh ya. Di surah apa itu yang ibadur rahman itu, ibadur rahman, ciri hamba-hamba Allah ar-Rahman itu kan ada wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalik begitu ya. Serta Pak yang wa ibadur rahman ya. Baik, nanti kita lanjutkan hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Ini berkenaan dengan hadis yang Abdullah bin Salam ini Bapak sekalian, kalau saya dijadikan kunci sukses dakwah Rasulullah ketika awal datang ke Madinah. Maka ini sangat penting juga diikuti oleh kita untuk menyukseskan dakwah diri. Seperti apa modal Rasulullah ketika datang? Ini perkataan pertama loh. Ini pidato perdana Rasul ketika datang ke Madinah. Ya, pidato perdana Rasul ketika datang
ke Madinah. Di sana berkumpul banyak Pak. Nah, seperti apa pembahasannya? Insya Allah nanti di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.